Halo, anak-anak Bapak yang berada di rumah, bagaimana kabar kamu hari ini? Ya, cukup luar biasa sekali. Baik, anak-anak Bapak seluruhnya yang berada di rumah, semoga kamu beserta keluarga dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak Bapak, pada hari ini kita masuk dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Nah, sebelum memulai kegiatan kita dalam mata pelajaran PPKN pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, mari kita melaksanakan duduk hening untuk memusatkan pemikiran kita dalam kegiatan pada hari ini. Marilah kita duduk hening sejenak. Duduk hening dimulai. Duduk hening selesai. Baik, terima kasih kepada seluruh anak-anak Bapak yang berada di rumah. Pada hari ini kita masuk dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Pada hari ini Bapak akan memberikan materi tentang makna Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bapak yakin kepada seluruh anak Bapak pernah dengar kata Sumpah Pemuda. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana latar belakang adanya Sumpah Pemuda, lalu bagaimana lahirnya Sumpah Pemuda dan apa makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Baik, next berikutnya. Kita awali dengan latar belakang Sumpah Pemuda, ya. Apa yang menjadi latar belakang adanya Sumpah Pemuda? Yang pertama, ternyata yang menjadi latar belakang Sumpah Pemuda yang pertama, persamaan nasib, sama-sama dijajah bangsa Belanda, ya. Yang kedua, adanya politik memecah belah, divide et impera, ya, politik memecah belah. Inilah yang menjadikan latar belakang adanya Sumpah Pemuda, karena di kala itu bangsa Indonesia mudah sekali dipecah belah oleh Belanda. Berikutnya yang menjadi latar belakang Sumpah Pemuda itu adanya politik etis, politik balas budi, yang mana pada kala itu diberilah suatu peluang bagi bangsa Indonesia untuk melakukan yang namanya belajar dalam dunia pendidikan. Nah, ketika adanya politik etis atau politik balas budi di kala itu, bangsa Indonesia punya kesempatan untuk belajar, maka lahirlah kaum terpelajar. Nah, dengan adanya lahirnya kaum terpelajar, muncullah kesadaran bangsa Indonesia di kala itu, bagaimana seluruh bangsa Indonesia di negara Indonesia di kala itu bisa disatukan. Maka muncullah kesadaran nasionalnya bangsa Indonesia. Mulai munculnya kesadaran nasional bangsa Indonesia itu terjadi pada tahun 1908. Nah, dengan adanya latar belakang ini, maka lahirnya Sumpah Pemuda. Ya, next berikutnya. Nah, dengan adanya latar belakang tadi, maka muncul lahirnya Sumpah Pemuda itu diawali dengan tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Dikala itu para pemuda di seluruh Indonesia membentuk yang namanya Kongres Pemuda pertama. Mereka membahas berbagai suatu isu bagaimana bangsa Indonesia di kala itu bisa disatukan, terkhusus bagi para pemuda-pemudanya. Nah, Kongres Pemuda pertama itu dipimpin oleh Muhammad Tabrani. Pada Kongres Pemuda yang pertama itu dihadiri oleh berbagai kelompok pemuda di Indonesia. Di antaranya ada Jong Japa, ada Jong Sumatera Bon, ada Jong Ambon, ya, sehingga dengan adanya Kongres Pemuda pertama itu melahirkan yang namanya kesepakatan yang didapat pada Kongres Pemuda pertama. Yang pertama, kesepakatan yang pertama mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Yang kedua, menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot. Nah, ternyata belum merasa puas dengan adanya Kongres Pemuda pertama. Maka pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1908 dibuatlah yang namanya Kongres Pemuda yang kedua. Nah, pada Kongres Pemuda yang kedua ini, ya, itu dihadiri oleh berbagai kelompok pemuda-pemuda di seluruh Indonesia. Di antaranya ada Jong Japa, Jong Sumatera Bon, Pemuda Indonesia, dan
kelompok pemuda-pemuda lainnya. Nah, pada Kongres Pemuda kedua ini, maka lahirnya yang namanya Sumpah Pemuda, ya, yang terdiri dari ada 3 ikrar isi daripada Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Nah, di kala itu pada Kongres Pemuda kedua ada beberapa tokoh yang berperan di kala itu. Ya, di sini diantaranya Bapak ambil contoh pada saat itu ketika dicetuskan isi daripada Ikrar Sumpah Pemuda, maka di sini adalah salah satu tokoh Indonesia yang bernama W.R. Rudolf Supratman. Dia memainkan lantunan biolanya, ya, dengan instrumen biolanya, lagu kebangsaan Indonesia Raya di kala itu. Maka anak-anak Bapak seluruhnya yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yaitu W.R. Rudolf Supratman. Nah, anak-anak Bapak seluruhnya, maka lahirnya Sumpah Pemuda ini pada tanggal 28 Oktober 1928. Maka setiap tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia merayakan yang namanya Sumpah Pemuda. Baik anak-anak Bapak sekalian, maka makna daripada Sumpah Pemuda itu diantaranya kesatuan tanah air Indonesia, ya. Jadi disatukanlah para pemuda-pemuda di Indonesia mengakui adanya kesatuan tanah air, ya. Lalu makna yang kedua, kesatuan bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, bangsa Indonesia itu disatukan. Ya. Baik dari Aceh, Jawa, Batak, Papua, ya, Sulawesi, semuanya dijadikan satu menjadi bangsa yang utuh di Indonesia. Nah, makna yang ketiga yaitu kesatuan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu merupakan jati diri bangsa Indonesia. Nah, semuanya ini makna yang Bapak sampaikan ini menjadikan Indonesia bersatu. Terkhusus para pemuda-pemudi di Indonesia di kala itu. Nah, dengan adanya persatuan pemuda-pemudi ini, maka bangsa Indonesia harus tetap jaya. Baik anak-anak Bapak seluruhnya, itulah materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Bapak akhiri di sini Bapak sampaikan bahwasanya tujuan akhir dari pendidikan adalah karakter yang baik. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali.